Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya dalam English Time with Mrs. Erna. Pada kesempatan kali ini, nanti kita akan membahas salah satu materi bahasa Inggris khususnya di kelas 11. Sebelumnya jangan lupa ya, like, comment, and subscribe untuk mendapatkan video pembelajaran selanjutnya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas mengenai passive voice. Passive voice, apa sih passive voice itu? Kalian juga pernah mendengar kata active voice. Nah, apa sih perbedaan antara passive voice dan active voice? Sekarang kita lihat dulu ya. Perbedaan antara active voice dan passive voice. Active voice adalah sebuah kalimat yang subjek atau pelaku dari kalimat tersebut melakukan sebuah aktivitas atau melakukan sesuatu. Sedangkan passive voice adalah sebuah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan dan biasanya atau selalu diterjemahkan dengan kata di atau ter. Contohnya, pada kalimat active voice, John buys a flower. John membeli sebuah bunga. Nah, di sini pelakunya adalah John. Dia melakukan aktivitas membeli sebuah bunga. Sedangkan pada kalimat passive voice, kalimat itu diubah menjadi a flower is bought by John. Sebuah bunga dibeli oleh John. Nah, subjeknya di sini a flower mendapatkan atau dikenai pekerjaan oleh subjeknya, oleh pelakunya ya. A flower is bought by John. Selanjutnya, passive voice. Tadi sudah kita bahas, yang namanya passive voice adalah suatu kalimat pasif yang subjeknya dikenai pekerjaan dan selalu diterjemahkan dengan kata di atau ter. Active voice atau kalimat aktif dapat diubah menjadi bentuk kalimat passive voice. Namun, hanya berlaku pada kalimat dengan transitive verb. Nah, sekarang apa itu transitive verb dan apa itu intransitive verb? Jadi kalimat active voice bisa diubah menjadi passive voice, tetapi hanya berlaku pada kalimat yang menggunakan transitive verb. Sekarang kita coba simak ya. Transitive verb adalah kata kerja yang diikuti oleh direct object. Objek dalam kalimat transitif yang berfungsi sebagai penerima aktif dari subjek. Contohnya, eat. Ketika kita membuat kalimat dengan kata eat, kita menggunakan direct object. Study, play, clean, buy, explain, dan sebagainya. Contohnya di sini, Sasha cleans the rooms. Sasha membersihkan ruangan-ruangan. Nah, kata cleans di sini adalah termasuk transitive verb karena dia diikuti oleh direct object. Sedangkan apa itu intransitive verb? Intransitive verb adalah kata kerja yang tidak usah diikuti direct object. Objek dalam kalimat intransitif tidak berfungsi menjadi penerima aksi dari subjeknya. Contohnya, kata kerja intransitive verb adalah go, cry, come, arrive, sneeze, dan sebagainya. Ketika kalian membuat kalimat dengan kata go, I go to Singapore, nah di sini tidak membutuhkan direct object, sehingga kata go, cry, come, dan sebagainya ini termasuk intransitive verb, tidak bisa diubah menjadi bentuk passive voice. Nah, itu adalah perbedaan antara transitive dan intransitive verb. Selanjutnya,
beberapa aturan untuk membentuk kalimat dari aktif ke pasif. Jadi ketika kita mau mengubah kalimat aktif menjadi pasif, itu ada beberapa aturan yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah subjek pada kalimat aktif dijadikan menjadi objek dalam kalimat pasif. Jadi subjeknya dalam kalimat aktif dijadikan objek dalam kalimat pasif. Berikutnya yang kedua, objek dalam kalimat aktif dijadikan subjek dalam kalimat pasif. Jadi subjek menjadi objek dan objek menjadi subjek. Aturan yang ketiga dalam kalimat passive voice di sini menggunakan to be atau is, am, are, was, were, dan been. Jadi harus ada to be-nya di sini. Kemudian aturan yang keempat adalah dalam kalimat passive voice menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Jadi semuanya menggunakan kata kerja bentuk ketiga ya. Harus ada to be-nya dan nanti diikuti dengan kata kerja ketiga. Nah, ini adalah beberapa aturan yang harus kita ketahui ketika kita akan membentuk atau membuat kalimat dari active voice menjadi passive voice. Sebagai contoh kita lihat perubahan dari kalimat aktif menjadi pasif. Pada kalimat aktif, kalimatnya di sini ada Anne eats a cupcake. A cupcake is eaten by Anne. Nah, itu setelah diubah menjadi passive voice, objeknya a cupcake berubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Pada kalimat aktif, a cupcake di situ adalah posisinya sebagai objek, tetapi ketika diubah dalam kalimat passive voice berubah menjadi subjek. Selanjutnya, pada kalimat aktif kata kerjanya eats, di situ predikatnya, verbnya, dalam passive voice berubah menjadi bentuk kata kerja ketiga, tetapi sebelumnya harus didahului dengan be atau to be. A cupcake is eaten by Anne. Nah, di sini to be-nya digunakan adalah is. Kenapa is? Karena kalimat di sini yang digunakan adalah simple present tense dan subjeknya adalah tunggal a cupcake, maka harus menggunakan to be is dan diikuti bentuk ketiga is eaten, dimakan. Selanjutnya subjek pada kalimat aktif Anne di situ ketika diubah menjadi passive voice dia menjadi pelaku, menjadi agennya, menjadi objeknya. A cupcake is eaten by Anne. Di sini ya perubahannya ya dari kalimat aktif menjadi pasif. Nah, dalam bahasa Inggris banyak sekali tenses yang kita ketahui ya, ada sampai 16 tenses. Nanti kita akan bahas semuanya ya di sini. Yang pertama nanti kita akan bahas mengenai tenses simple present tense. Passive voice dalam bentuk tenses simple present tense itu tetap harus menggunakan to be plus verb 3 ya. Secara umum dasarnya passive voice adalah to be plus verb 3. Kita lihat tabel yang ada di atas di situ. Base verbnya, kata kerja dasarnya play, ketika menjadi bentuk pertama play bisa ditambahkan s di situ, nanti tergantung atau menyesuaikan dengan subjeknya. Kemudian ketika dua menjadi bentuk kata kerja kedua, play menjadi played. Kemudian pada tabel berikutnya ada verb 3-nya, ada played. Kemudian bentuk ing-nya, verb ing-nya menjadi playing. Kemudian infinitifnya menjadi to play. Ini nanti digunakan pada bentuk kalimat yang verbal ya, menggunakan kata kerja. Nah, bagaimana kalau kalimatnya dalam bentuk nominal menggunakan to be? Nah, di sini base verbnya adalah be, kata kerja pertama adalah is, am, are, kemudian kata kerja keduanya adalah was atau were,
dan bentuk ketiganya adalah been. Nah, yang akan kita gunakan dalam passive voice nanti adalah bentuk ketiganya ini ya, played dan been. Nah, perubahannya verb ing menjadi being dan infinitive-nya menjadi to be. Sekarang, bagaimana cara mengubah kalimat passive simple present tense ya dari aktif menjadi pasif? Simple present tense adalah salah satu jenis tenses di mana digunakan untuk kegiatan rutinitas, kegiatan sehari-hari ya, atau untuk general truth, kebenaran umum. Nah, rumus aktifnya adalah subject plus verb 1 diikuti s atau es, nanti menyesuaikan dengan subjeknya dan diikuti dengan objek. Nah, itu adalah rumus aktifnya. Nah, sekarang bagaimana kalau diubah menjadi passive voice? Kita lihat, ada subject plus to be diikuti to be-nya di sini adalah is, am, are. Karena simple present tense tidak boleh was atau were, maka to be-nya itu harus is, am, dan are. Kemudian baru diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga untuk membentuk kalimat itu dan diterjemahkan dengan kata di ya, to be plus verb 3, baru diikuti by agent, pelakunya siapa. Sebagai contoh misalnya di sini, pada kalimat aktif, Sinta plays a guitar every day. Sinta sebagai subjek, plays sebagai predikat, dan a guitar sebagai objek. Itu pada kalimat aktif. Ketika diubah menjadi pasif, ingat, objek menjadi subjek dan subjek menjadi objek pelakunya. Ya. Kita lihat di sini, Sinta subjek menjadi objek, by agent pelakunya. Kemudian a guitar objeknya di sini berubah menjadi subjek. Sinta plays a guitar every day. Sinta bermain gitar setiap hari menjadi a guitar is played by Sinta every day. Kata kerjanya dari kata plays diubah menjadi played ya, bentuk kata ketiga, tetapi sebelumnya harus diawali dengan to be. Karena a guitar subjeknya cuma satu tunggal, maka gunakan is. A guitar is played by Sinta every day. Ini adalah contoh perubahan kalimat dari active voice menjadi passive voice dalam bentuk tenses simple present tense. Paham ya sampai sejauh ini ya? Selanjutnya, passive voice dalam tenses simple past tense. Simple past tense itu adalah salah satu jenis tenses yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang lampau, kegiatan yang lalu. Dalam simple past tense, untuk kalimat aktifnya menggunakan kata kerja bentuk kedua ya, verb to. Rumus aktifnya kita lihat, ada subjek plus verb 2 plus objek. Jadi dalam kalimat simple past tense untuk rumus aktifnya adalah menggunakan kata kerja kedua. Nah, ketika diubah menjadi passive voice, maka menjadi subject plus to be. To be-nya di sini yang digunakan adalah was atau were dan diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Kenapa was atau were? Karena di sini tensenya ada simple past tense. Kalau dalam simple present tense, to be-nya adalah is, am, are, tetapi dalam past tense tidak boleh is, am, are lagi, tetapi harus was atau were. Baru diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Sebagai contoh kita lihat di sini, pada kalimat aktif, Sinta played a guitar last night. Nah, Sinta played a guitar. Kita lihat di sini, kata kerjanya played, bentuk kata kerja kedua. Ketika diubah menjadi passive voice, ya, Sinta pelakunya di situ, by Sinta menjadi agennya pelakunya, kemudian objeknya
a guitar, tuh ya, dari objek berubah menjadi subjek. Kemudian played pada kata kerja kedua diubah menjadi was played. Karena gitarnya hanya satu di sini, tunggal, maka harus was. A guitar was played, diikuti kata kerja untuk ketiga ya. A guitar was played by Sinta last night. Nah, di sini sudah berubah menjadi kalimat dalam bentuk passive voice. Sebuah gitar dimainkan oleh Sinta tadi malam. Nah, ini perbedaan antara simple present tense dengan simple past tense. Bagaimana kalau padanya? Kita lihat. Simple future tense. Future. Nah, di sini untuk jenis tenses untuk kegiatan yang akan dilakukan ya, yang belum terjadi. Pada rumus aktifnya kita lihat di sini menggunakan kata will karena future. Nah, setelah will harus diikuti dengan verb 1, verb 1 ya. Selanjutnya, ketika diubah menjadi passive voice karena ini bentuknya adalah future, maka tetap harus ada kata will menunjukkan itu future, akan di. Setelah will diikuti dengan be dan diikuti dengan verb 3. Be-nya harus base verb ya, kata to be dasarnya ya, karena mengikuti will modal. Menjadi subject plus will be plus verb 3 by agent pelakunya. Kita lihat dalam contoh. Pada kalimat aktif, Sinta will play a guitar tonight. Sinta akan memainkan sebuah gitar nanti malam. Di situ subjeknya Sinta pindah ke belakang menjadi by Sinta. Kemudian a guitar will be played by Sinta tonight. Nah, ini sudah diubah menjadi bentuk passive voice. Objeknya berubah menjadi subjek. Kata kerja will play menjadi will be played. Setelah will harus ada be-nya. Setelah itu baru diikuti bentuk kata kerja ketiga, karena rumus dasar pada passive voice adalah harus ada be dan diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Play-nya berubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Sebuah gitar akan dimainkan oleh Sinta nanti malam. Nah, ini adalah contoh kalimat passive voice dalam bentuk simple future tense. Bagaimana penggunaan kalimat passive voice pada present continuous tense? Untuk kegiatan yang sedang berlangsung ya, present continuous tense. Rumus aktifnya adalah subject plus to be is MR, to be-nya karena present continuous is MR, diikuti dengan bentuk verb ing-nya ya. Play menjadi playing plus object. Kemudian rumus pasifnya subject plus is MR, to be-nya plus being plus verb 3 plus by agent. Nah, karena continuous, maka di sini cirinya harus be-nya diubah menjadi being. Kita lihat dalam contoh. Sinta is playing a guitar now. Ini kalimat aktifnya. Sinta sedang bermain sebuah gitar sekarang. A guitar is being played by Sinta. By Sinta di sini ya, perubahan subjek menjadi objeknya. Kemudian a guitar is being played by Sinta. A guitar objeknya tetap objek jadi subjek, pindah ke depan. Kemudian is playing-nya menunjukkan kegiatan yang sedang berlangsung. Is being played. To be, being diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Sebuah gitar sedang dimainkan oleh Sinta sekarang. Nah, ini penggunaan passive voice dalam tenses present continuous tense.
Sekarang pembahasan pada tenses present perfect tense. Present perfect tense adalah tenses yang digunakan untuk kegiatan yang sudah terjadi. Ya, biasanya teorinya ada kata have atau has pada rumus aktifnya ya. Kegiatan yang sudah terjadi, sudah dilakukan. Kita lihat rumusnya, subject plus have atau has dan diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Jadi rumus dasarnya untuk present perfect adalah have atau has plus verb 3, verb 3. Kemudian ketika diubah menjadi passive voice, subject plus have atau has plus been plus verb 3 plus by agent. Sudah dilakukan misalnya ya. Nah, di sini tetap harus ada have atau has menunjukkan itu adalah perfectnya, dan tetap ada to be-nya dan diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Contoh dalam kalimat aktif dan pasif. Sinta has played a guitar. Sinta sudah memainkan sebuah gitar. Di sini pelakunya Sinta berubah menjadi agen, kemudian a guitar has been played by Sinta. Objeknya ya berubah menjadi subjek ketika diubah dari aktif menjadi passive voice. A guitar, sebuah gitar, sudah dimainkan oleh Sinta. Nah, di sini has played itu present perfect ya, sudah bermain menjadi sudah dimainkan oleh Sinta. Nah, ini adalah contoh perubahan kalimat aktif menjadi passive voice dalam tenses present perfect tense. Baiklah, sekarang coba kita latihan ya, mengubah kalimat dari bentuk aktif menjadi pasif. Sebagai contoh di sini, Vicky writes a poem. Vicky menulis sebuah puisi. Ini adalah kalimat active voice. Ketika diubah menjadi passive voice, kalimat itu menjadi objeknya apa? Ya, a poem ya. Objek pindah menjadi subjek, a poem. Harus ada to be-nya karena puisinya hanya satu. Simple present tense menggunakan is. A poem is. Kata kerja ketiganya dari kata write menjadi written. Pelakunya siapa? Vicky. Menjadi by Vicky. Jadi dari kalimat Vicky writes a poem menjadi a poem is written by Vicky. Sebuah puisi ditulis oleh Vicky. Nah, ini adalah contoh mengubah kalimat aktif menjadi pasif. Nah, buat kalian, coba kalian kerjakan beberapa contoh soal di sini. Ya, Sasha watches a cartoon film. Sasha nonton film kartun. They bought a novel and a magazine. Mereka membeli sebuah novel dan sebuah majalah. Fiza will study English. Fiza akan belajar bahasa Inggris. Amel is singing a pop song. Amel sedang menyanyi sebuah lagu pop. Dan yang terakhir di sini ada kalimat he has finished the project. Dia sudah menyelesaikan proyeknya. Nah, ada 5 soal di sini. Ada kalimat dalam bentuk simple present tense, past tense, present future, present continuous, dan ada juga present perfect. Coba kalian kerjakan ya untuk menambah wawasan kalian, menambah pemahaman kalian. Saya rasa cukup, semoga menambah pemahaman kalian mengenai materi passive voice. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat belajar. Jangan lupa berdoa dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.